Bagi anak-anak semuanya. Baik. Baca yang ceria-ceria ya. Baik, susun dulu bagus tempat duduknya. Rapikan tempat duduknya. Baik. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada petugas, dipersilakan. Nyanyi dan doa. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Selamat pagi Bapa, 3, 2 ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Teman-teman, mari kita berdoa. Sebelum kita berdoa, kita akan salib. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala puji dan syukur kembali kami kepada-Mu Tuhan. Segala rahmat perlindungan serta kasih-Mu dalam Kau berikan dari tadi malam kepada saat ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah sudi menjaga dan merawat kami tanpa henti-hentinya Engkau memberkati kami. Pada hari ini Tuhan kami memohon agar Engkau dapat memberkati kami kembali supaya kami dapat melaksanakan proses belajar mengajar kami pada hari ini dengan baik. Ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini dengan perantara Putra-Mu Yesus Kristus. Kami puji dan kami sembah kini dan sekali segala masa. Amin. Amin. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekarang Ibu mau absen ya. Tidak ada yang absen kan? Ada yang absen? Tidak. Baik. Semua kursi pada berisi. Baik, sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Ibu mau menanyakan sesuatu kepada anak-anak kami. Kira-kira anak-anak kami pernah menemukan sebuah tugas yang sulit? Pernah enggak? Sesuara, pernah enggak? Pernah, Bu. Oh, pernah. Lalu, ketika merasa tugas itu sangat sulit, apa yang dirasakan anak-anak kami? Merasa apa? Merasa bingung. Berarti pernah merasa bingung? Merasa bingung, pernah? Susah kali soal ini, iya kan? Lalu ketika merasa bingung, ada nggak niat mau menyelesaikan masalah itu atau tugas itu? Atau tugas matematika ini atau tugas yang diberikan ini susah sekali, nggak mau aku kerjakan. Begitukah? Tidak, Bu. Ada niat untuk mengerjakan? Ada. Kalau ada niat, maka kita harus mencari cara penyelesaian. Oke, karena mau mencari penyelesaian, Ibu mau mengantarkan kita pada materi hari ini, bahwa ketika anak-anak kami memikirkan sebuah tugas yang sangat sulit untuk dikerjakan, sangat sulit untuk dipecahkan, lalu anak-anak berpikir, bagaimana caranya ya? Bagaimana caranya ya? Misalnya
Contoh ini. Mau pergi ke sekolah. Hari besok ada pelajaran kami IPAS. Mau membuat alat musik sederhana. Nggak tahu aku. Jadi gimana cara penyelesaiannya supaya besok kamu ke sekolah membawa dan bisa membuat sebuah alat musik sederhana. Apa yang ada dalam pikiranmu? Hah? Menanyakannya kepada guru. Apel Chris. Meminta bantu kepada orang tua. Apa yang diminta bantu? Menyiapkan apa? Menyiapkan alat dan bahan. Misalnya apa yang kita minta? Karton. Apa yang ibu minta kemarin itu yang dipersiapkan? Karet. Siapa tahu di rumahmu tidak ada karet. Dengan kamu sampaikan kepada orang tua, maka bisa jariin. Tujuannya supaya peserta didik mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional. Nah, hari ini kita akan menjadi seorang detektif. Mempunyai sebuah misi super. Apa namanya? Baca. Misi super pemecah masalah. Anak-anak sekalian, punya misi hari ini. Per kelompok punya misi. Nanti kita akan mengerjakan dalam bentuk kartu masalah yang ibu desain dalam LKPD. Maka ini kerjaan kita. Misi super pemecah masalah. Apa jenis masalah-masalah yang akan kamu kerjakan? Apa misimu yang akan kamu selesaikan? Akan berbeda dengan kelompok yang ibu mulai dari apa itu berpikir komputasional. Tadi udah ibu sampaikan di awal kan, kenapa kita belajar hari ini? Tujuannya supaya kamu semuanya mampu memahami cara berpikir komputasional. Sekarang apa berpikir komputasional itu? Mari kita baca sama-sama. Suara ya dengan lantang. 1, 2, 3. Berpikir komputasional adalah cara kita memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil, membuang hal yang tidak penting, lalu membuat langkah-langkah jelas untuk menyelesaikannya. Iya, berpikir komputasional adalah cara kita dalam menyelesaikan atau memecahkan sebuah permasalahan. Ada sebuah masalah. Sekarang kita mau selesaikan. Cara kita menyelesaikan masalah itu, maka kita akan berpikir, iya kan? Kita akan berpikir, oh, saya harus mengerjakan ini. Saya punya tugas matematika, mencari FPB. Kata ibu guru dengan cara daftar faktor persekutuan, ya kan? Nah, cara pertama yang kamu lakukan itu apa? Cara keduanya apa? Cara-cara yang kamu tentukan itu pastinya kamu memikirkan. Ya kan? Nah, ketika kamu memikirkan solusi, memikirkan pemecahan masalah yang kamu peroleh, maka kamu sudah disebut berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional. Komputasional itu berasal dari kata komputer. Tahu kamu komputer? Tahu. Ketika kita bilang sama komputer, cari sama saya. Pernah kalian pakai komputer? Nah,
cari sama saya gambar rumah adat Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Utara. Langsung dikasihnya. Ya kan? Cepat. Pastinya sebelum komputer menampilkan gambar rumah adat Provinsi Sumatera itu, pasti ada prosesnya sebelum tampil. Kan tidak bisa kita lihat kan? Karena itu sebuah program. Cara berpikir komputer itulah seperti yang kita lakukan, memikirkan solusi untuk permasalahan yang akan kita selesaikan. Contoh, masalahnya saya mau makan pok mie. Tahu kamu pok mie? Tahu kamu pok mie? Ada wadahnya kan? Oke. Saya mau makan pok mie sekarang ini. Mau makan pok mie. Itu masalahnya, saya lapar. Saya mau makan pok mie. Sekarang bagaimana pok mie ini saya bisa makan? Apa caranya? Ayo, langkah pertama. Untuk mempersiapkan pok mie untuk bisa dimakan. Langkah pertama, siapa yang tahu? Mendidihkan air panas. Lalu, menuangkan air panas ke dalam wadah pok mie. Setelah itu, memasukkan bumbu. Lalu, mengambil sendok. Setelah itu, mengaduk-aduk. Lalu, menunggu sampai mie-nya matang. Iya kan? Setelah itu, memakan. Cara kamu memikirkan, kudidihkan air, kutuangkan ke dalam wadah pok mie, lalu kumasukkan bumbu, lalu kuaduk-aduk pakai sendok, baru kutunggu selama 2 menit atau 3 menit, mie-nya matang. Setelah itu kamu makan. Kamu di sana berpikir secara komputasional. Paham jadinya? Paham? Langkah-langkah yang kamu lakukan tadi, yang kamu sebut tadi, itu namanya berpikir secara komputasional. Silakan berdiri. Semangat ya. Tangan diputar sambil nyanyi. Tangan diputar-putar pegang wajahmu. Tangan diputar-putar pegang laguku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar pegang tangan diputar-putar pegang wajahmu. Tangan diputar-putar pegang laguku. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Saat ini kita akan masuk pada kelompok. Ibu sudah bagi kelompokmu seperti apa yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di sini ibu desain sebuah LKPD. Di sini berisi tentang kartu masalah. Ada masalahnya.
masing-masing kelompok memiliki misi. Nah, nanti misinya dibaca sendiri ketika LKPD ini Ibu bagikan di setiap kelompok. Nah, perhatikan ya. Baik. Kelompok 1, apa misinya? Dibaca sama-sama. 1, 2, 3. Membereskan tempat tidur. Baik, tepuk tangan. Kelompok kedua, apa misinya? Memasak telur mata sapi. Tepuk tangan. Nah, kelompok 3, apa misinya? Misinya mencuci piring. Tepuk tangan. Keempat, misinya menyapu. Para pengerjaan LKPD-nya, di sana Ibu sudah memuat 4 kotak, iya kan? Bukan berarti bahwa langkah-langkah yang kamu lakukan nantinya harus 4. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Tidak seperti begitu. Ibu hanya memberikan 4 kotak. Apabila langkah-langkah yang kamu lakukan melebihi 4 langkah, maka tambahkan kotaknya, tarik garis. Kalau kurang dari 4 langkah, sudah biarkan kosong yang lainnya. Sesuaikan dengan langkah-langkah dalam penyelesaian misi. Paham? Paham? Ada pertanyaan mengenai pengerjaan LKPD? Baik, kelompok 1 misinya membersihkan tempat tidur. 2, masak telur mata sapi, menyapu lantai, mencuci piring, menyapu lantai. Baik, sekarang diskusikan bersama. Didiskusikan ya. Semua ini kegiatan yang ada di mana ini? Kegiatan di mana ini? Di lingkungan rumah. Ya ya? Berarti kamu tahu. Pernah nggak misi ini kamu lakukan? Pernah? Sering atau jarang kamu lakukan di rumah? Sering. Itu menjadi sebuah tugasmu, ya kan? Nah, harusnya tahu apa langkah-langkah yang kamu lakukan. Dikarang yel-yel ya. Setelah siap dikarang yel-yel. Entah pantun kadia. Ayo, membersihkan tempat tidur. Apa dia? Apa
Apa setelah itu? Baik, kita akan presentasi ya. Baik. Sudah selesai dijawab? Sudah selesai? Ayo, belum serentak. Sudah selesai? Sudah selesai? Siap. Cakep. Baik. Maju lagi, maju lagi. Nah, kan begitu tadi. Misi memasak telur mata sapi. 1. Mengambil kuali atau wadah. 2. Mengeluarkan dua derek ke wadah. 5. Mengerjakan telur di atas wadah atau kuali. 6. Menunggu telur sampai masak. 7. Menyisihkan telur dalam Nanti kelompok 3 dan 4 sini tampil ya. 2. 3. Karena banyak persiapan ya. Kecil kali malu dia. Lihat ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo, kita kasih. Beri dia W, beri dia O. Sekali lagi. 1 beri dia W. 1, 2, 3. Beri dia W, beri dia O, beri dia W. Wow, wow, wow. Oke, silakan duduk. Kelompok 3 di situ ya. Terdengarkan ya. Kelompok 4 nanti memberikan Kami dari kelompok 4 akan berdasarkan hasil pembelajaran kami, yaitu misi menyapu lantai. Hal yang kami lakukan: 1. Mengambil sabun. 2. Mengambil skop. 3. Memegang sampai sapu. 4. Membersihkan debu-debu yang ada di lantai menggunakan bagian sapu paling bawah. 5. Memasukkan debu-debu tersebut ke dalam skop. Buang sampah yang ada di skop ke dalam tong sampah. Pamanku pergi ke Taman Seruni. cakep. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Cakep. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ayo diberikan komentar dari kelompok 1. Oke. Perhatikan. Artinya dengan membilang hal-hal yang disampaikan sudah. Anak-anak kami sudah menyelesaikan misi yang Ibu kemas dalam sebuah kartu masalah. Iya kan? Ada misinya membersihkan tempat tidur. Apalagi? Misi memasak telur mata sapi. Misi apa di sini? Mencuci piring. Misi apa di sana? Menyapu lantai. Dari apa yang sudah dibahas oleh masing-masing kelompok tadi, satu persatu disebutkan. Ada yang 4 langkah, ada yang 6 langkah, ada yang 5 langkah, ada yang 7 langkah. Pastinya tadi masing-masing kelompok memikirkan langkah-langkah itu. Benar enggak? Benar tidak? Nah, ketika kamu memikirkan langkah-langkah itu, maka anak-anak semuanya dalam kelompok ngapain? Tak apa disebut? Berpikir secara komputasional. Sekali lagi, ketika memikirkan langkah-langkah pada penyelesaian misi super pada masing-masing kelompok, ketika kamu memikirkan penyelesaian itu, apa namanya? Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Berpikir komputasional Adalah metode memecahkan masalah kompleks menjadi
menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memperoleh penyelesaian. Contohnya, misi membereskan tempat tidur, misi mencuci piring, misi menyapu lantai, misi memasak telur matahari. Sudah dikerjakan misinya kan? Nah, baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, Ibu mau tanya, kira-kira ada hal baru yang kita pelajari hari ini? Ada hal baru? Ada hal baru? Kurang besar suaranya. Ada hal baru yang kita pelajari hari ini? Kira-kira apa hal baru itu? Siapa? Tunjuk tangan, besar-besar suara ya. Oke, Aira. Berpikir secara komputasional. Apa lagi? Fabianus. Iya, misi penyelesaian sebuah masalah. Pada pertemuan berikutnya, anak-anak kami coba di rumah cari satu misi lagi. Misi seperti tadi, misinya membersihkan tempat tidur. Selain dari 4 misi yang kita kerjakan hari ini, cari satu misi di rumah untuk dicari solusi. Ayo dicatat di bukunya. Pada pertemuan berikutnya, anak-anak kami coba di rumah cari satu misi lagi. Misi seperti tadi, misinya membersihkan tempat tidur. Selain dari 4 misi yang kita kerjakan hari ini, cari satu misi di rumah untuk dicari solusi. Ayo dicatat di bukunya. Karena tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, maka kita akan menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan doa. Baik. Kepada petugas dipersilakan. Berdoa saja. Berdoa. Berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa, kita membuat anak salib. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah Kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu. Baik, anak-anak kami, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu pada pertemuan selanjutnya. Baik, Ibu sapa kita semua, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Kita bisa. Tepuk tangan. Baik, masih. Oke, buka jendela.